Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sungguh berbahagia, bersukacita oleh karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengingat dan rayakan hari kenaikannya ke surga. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Bapa di surga, mari Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Allah yang akan disampaikan. Kami mau kehidupan kami menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan menuntun dan memperbarui kehidupan kami senantiasa. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita akan melihat ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan memperhatikan dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di dalam setiap tahunnya kita tidak pernah melupakan momen ini, bagaimana Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, dia telah lahir ke dunia, dia mengalami kesengsaraan, dia mati disalibkan, dia bangkit dari antara kematian, dan bahkan setelah 40 hari dari kebangkitannya, dia naik ke surga. Apa yang kita mau lihat atau apa yang kita mau pelajari dari kebenaran ini, bagaimana hari ini kita boleh kembali melihat firman ini tidak akan pernah berubah, dia akan tetap ada. Tetapi kebenarannya yang hidup itulah yang akan terus memperbaharui iman percaya kita. Sehingga ketika kita kembali membaca, ketika kita kembali merenungkan kebenaran firman Allah, ada kebenaran-kebenaran yang baru yang Allah singkapkan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan melihat 3 hal dari firman yang kita telah baca bersama-sama pada saat ini. Yang pertama, dari kenaikan Yesus ke surga, kita melihat kebenaran ini. Kita melihat bahwa Ia atau Allah atau Yesus Kristus telah membuktikan dirinya bahwa Dia bukan berasal dari dunia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia.
Dan memang untuk menjadi manusia dia harus dikandung oleh seorang ibu dan pada waktunya dia harus dilahirkan. Tetapi menjadi catatan terpenting bagi setiap kehidupan kita orang percaya bahwa keberadaan Yesus di dalam kandungan Maria bukanlah hasil hubungan antara suami dan istri. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa ia adalah Roh Allah. Bahwa Maria mengandung karena Roh Allah. Di sini sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah yang kita sembah bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika proses hidup yang harus dijalani, dia jalani dengan sempurna. Dia boleh bertumbuh sebagai seorang remaja, orang dewasa untuk menjadi manusia. Bahkan dia masuk di dalam pelayanannya yang luar biasa. Dia harus menderita akibat pelayanannya itu, bahkan harus mati di kayu salib. Tetapi kita lihat, dia tetap mampu membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia mati tetapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Karena 3 hari setelah kematiannya dia bangkit dari antara orang mati. Setelah kebangkitannya dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Juga untuk membuktikan bahwasanya dia adalah Allah. Dia adalah empunya bumi dan surga. Dan pada hari ini kita memperingati sebagai hari kenaikannya ke surga. Dia pergi ke surga bukan seperti kita yang pergi tur meninggalkan rumah kita untuk pergi sesaat dan harus kembali ke tempatnya. Tetapi Allah, dia berasal dari surga dan ketika dia menyelesaikan tugasnya di dunia, dia naik ke surga, dia kembali dari asalnya. Bahkan kalau kita mau memperhatikan kebenaran-kebenaran di kitab-kitab yang lain, dengan jelas bahwa jauh sebelum Allah menjadi manusia, para nabi sudah menubuatkan akan kelahirannya, akan penderitaannya, akan korbannya untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Sehingga firman Tuhan berkata setiap orang yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini kembali mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya dalam pengiringan kita kepada Tuhan masihkah ada keraguan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ini kembali menantang kehidupan kita untuk melihat sejauh mana kita mampu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Dia. Dia bukan manusia biasa. Sekalipun dia harus pernah menjadi manusia. Karena dia adalah Allah. Kekuatan kuasanya tidak ada yang bisa menandinginya. Ini bagian yang pertama yang kita mau lihat dalam peringatan dan perayaan hari kenaikan Yesus. Sekali lagi bahwa kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Allah, bahwa Yesus bukanlah manusia. Karena dia adalah Allah, maka dia membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Kebenaran yang kedua, kalau kita kembali memperhatikan atau membaca firman Tuhan di ayatnya yang ke-8 dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika saja Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Setelah dia meninggalkan dunia, setelah dia meninggalkan murid-muridnya untuk dia mati, tetapi juga bangkit dan harus naik ke surga. Kita melihat bahwasanya dia menjanjikan bahwa rohnya itu akan dicurahkan, akan memenuhi para muridnya. Dan itu menjadi bekal yang luar biasa untuk semua murid-muridnya
memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan murid-murid Yesus dalam kurang lebih 3 tahun setengah mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka hanya mengikuti Yesus. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Mulai dari kesembuhan, membangkitkan orang mati, mencukupkan makanan 5.000 orang lebih dan sebagainya. Maka kita melihat bahwa murid-muridnya saat itu mengikuti Yesus. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Paling tidak dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun setengah di masa pelayanan murid-muridnya bersama dengan Yesus sebelum Yesus meninggalkan mereka. Murid-murid Yesus sedang dipersiapkan, mereka sedang sekolah, mereka sedang dibekali. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan bahwasanya Roh Kudus akan dicurahkan. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ketika Roh Kudus itu turun memenuhi mereka, murid-murid akan menjadi saksinya Kristus. Dan setelah itu kita melihat bagaimana pelayanan murid-murid Yesus menjadi pelayanan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Petrus pada saat masih bersama-sama dengan Yesus, dia bisa digoyahkan. Karena ketakutannya dia berani menyangkal Yesus. Tetapi setelah mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dia berani bersaksi di sekian ribu orang untuk memberitakan firman Allah. Demikian juga murid-murid yang lain, bahkan ada beberapa di antara mereka yang harus mati syahid, yang harus mengorbankan kehidupannya hanya karena mereka memberitakan Injil Tuhan. Keberanian dari mana? Dari kuasa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus. Kebenaran yang kedua membawa kita melihat bahwasanya Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Hari ini memang kita tidak hidup bersama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang menjadi saksi mata, saksi hidup bagaimana Yesus melakukan mujizatnya. Tetapi kita harus tahu bahwasanya hari ini pun Roh-Nya tetap ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memimpin kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus itulah yang memampukan kita sekalian berani percaya kepada Yesus, bahkan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ada banyak hal-hal besar yang terkadang kita takut menghadapinya. Ada hal besar yang terkadang membuat kita menjadi khawatir. Tetapi Roh Kudus itulah yang memberi keberanian untuk kita tetap berani berkata, Tuhan, Engkau pasti menolong saya. Pada waktunya Tuhan, Engkau pasti membuka jalan. Tuhan, Engkau pasti menyembuhkan. Dan banyak hal lain, perkara besar yang kita akan sanggup alami karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Jadi bukanlah kehidupan yang merana karena ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi justru karena Yesus kembali ke surga, Roh-Nya dicurahkan, memberikan kuasa untuk kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk kita melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuan kita. Untuk kita mampu melihat bagaimana Tuhan dengan kuasa dan mujizat-Nya menolong setiap kehidupan kita. Ya, ini kebenaran yang kedua. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus-Nya dicurahkan. Roh Kudus-Nya tidak hanya bekerja pada saat murid-muridnya dahulu. Tetapi hari ini pun Dia bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran yang ketiga yang kita mau lihat
Ayatnya yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kebenaran yang ketiga yang kita lihat bahwasanya kenaikan Yesus ke surga membuat kita orang-orang percaya harus bertekun di dalam doa. Kita berdoa tidak hanya satu kali kita berdoa. Karena firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Artinya kita terus menerus. Memang bahkan sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita meminta Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi tetaplah berdoa menjadi tugas tanggung jawab kita. Sebagai hubungan yang takkan terputus antara kita dengan Allah. Allah mau kita bertekun di dalam setiap doa-doa kita. Hanya yang menjadi penyakit bagi kita adalah ketika kita sudah merasa berdoa sekian lama, tetapi jawaban Tuhan belum kelihatan, atau bahkan kita menerima jawaban doa kita dengan kata tidak. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Dengan kebesaran dan kedahsyatannya, dengan keajaibannya, Dia selalu sanggup menjawab doa-doa kita. Tetapi ada kalanya Tuhan menjawab doa kita dengan kata tidak. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup menjawab doa kita. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sehingga ada kalanya Tuhan menjawab pergumulan kita tidak seperti yang kita mau. Ya. Kenaikan Yesus ke surga membuat murid-muridnya bertekun, bersehati, berdoa sampai kapan? Sampai janji pencurahan Roh Kudus itu benar-benar dinyatakan dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Sampai kapan kita harus bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Sampai kapan kita harus bertekun di dalam setiap doa-doa kita? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya. Yesus naik ke surga. Sekali lagi, bukan berarti Dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang percaya atau bahkan murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi karena Yesus mau semua murid-muridnya, semua orang yang percaya kepadanya bertekun di dalam setiap doa-doa yang mereka miliki. Doa tidak hanya harus menyampaikan keinginan kita. Tetapi ada kalanya ketika kita berdoa bahkan kita harus mengabaikan pergumulan kita sendiri untuk kita bisa berdoa buat orang lain. Untuk kita bisa menopang orang lain. Jadi karena mungkin tidak punya pergumulan sehingga kita tidak berdoa, tidak. Bertekun di dalam doa artinya kita akan terus-menerus memelihara doa-doa dalam kehidupan kita. Karena di dalam doa itulah tergantung iman kita kepada Allah. Karena di dalam doa itulah membuktikan kita mempercayai Allah. Di dalam doa itulah kita meyakini bahwa Allah sanggup menjawab doa kita. Di dalam doa itulah kita meyakini bahwa yang terbaiklah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga ketika kita menerima jawaban doa dengan kata tidak dari Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Ada seberapa banyak kita orang percaya menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena kita berdoa minta A, tetapi Tuhan mungkin kasih M. Atau sebaliknya. Tetapi ketika kita tahu bahwasanya doa begitu penting untuk menunjukkan keyakinan kita kepada segala yang Tuhan kerjakan, maka sekalipun jawaban doa kita tidak seperti yang kita mau, kita akan tetap berkata terima kasih Tuhan karena yang terbaiklah yang Engkau kerjakan dan berikan bagi kehidupan saya.
Sehingga kita tidak pernah menyesal untuk berdoa. Kita tidak pernah menyesal untuk menyediakan waktu berdoa buat orang lain. Kita tidak pernah menyesal untuk kita berdoa bagi bangsa dan negeri ini. Karena kita tahu, karena kita yakin bahwasanya tidak akan ada sesuatu hal pun akan dapat terjadi jika Tuhan tidak mengizinkannya. Dan kalau Ia mengizinkan segala sesuatunya terjadi, maka kita yakini itulah yang terbaik. Hari ini dalam ibadah peringatan atau perayaan kenaikan Yesus ke surga, kembali kita melihat bahwasanya Ia naik ke surga karena Ia menunjukkan atau membuktikan bahwa dirinya, bahwa Allah kita bukanlah manusia biasa. Karena Dia adalah Allah berasal dari surga dan Dia kembali ke surga. Kebenaran yang kedua, Dia naik ke surga, Dia meninggalkan murid-muridnya, tetapi bukan lepas tangan, karena Roh-Nya akan dicurahkan, memberikan kuasa kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kenaikannya ke surga menuntut setiap orang yang percaya kepadanya bertekun di dalam setiap doa-doa kita. Sekali lagi, sampai kapan? Sampai kehendak Tuhan dinyatakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab pergumulan kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita dari dunia ini. Sehingga hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Sekalipun secara fisik sekali lagi Dia tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi Roh-Nya selalu ada menyertai kita. Bahkan Allah yang adalah Immanuel, Dia tidak pernah bisa memungkiri dirinya sebagai Allah yang menyertai kita. Jadi kalaupun hari ini kita merayakan, memperingati kenaikan Yesus ke surga, bukan berarti Dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena Roh-Nya telah dicurahkan dan selalu menyertai kehidupan kita. Biar ini akan menjadi semangat yang baru bagi kita. Bahwasanya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan kita tidak sendirian. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalaupun mungkin kita sedang menghadapi jalan buntu, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Tetapi justru sekali lagi, itulah yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar beberapa waktu yang lalu juga mengingatkan kepada kita. Bahwasanya perut ikan bukanlah tempat yang enak. Bukanlah tempat yang baik. Tetapi ternyata perut ikan menjadi tempat yang baik. Tempat yang luar biasa bagi Yunus. Karena justru di dalam perut ikan itu dia bertobat. Karena justru di dalam perut ikan itu dia berdoa. Karena justru di dalam perut ikan itu dia menyadari kesalahannya. Jadi kalaupun hari-hari ini ada situasi kondisi yang tidak baik menurut pemikiran, menurut pandangan kita manusia, ketahuilah itu akan menjadi baik. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali mengingat dan rayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang berasal dari surga. Bukanlah Allah yang biasa, bahkan bukanlah manusia. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, bahwasanya kenaikan-Mu ke surga supaya Roh-Mu bisa dicurahkan memenuhi kehidupan semua orang yang percaya kepadamu. Bahkan kami diingatkan untuk kami tetap bertekun di dalam doa-doa kami. Sebagai wujud iman kami kepada Engkau. Sebagai wujud percaya kami kepada Engkau.
Kami bersyukur untuk hari-hari ini. Situasi kondisi yang secara manusia kami lihat itu tidak baik bagi kami. Tetapi kami mau tetap belajar bersyukur karena yang tidak baik bagi manusia bisa menjadi baik bagi kami ketika Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan kami yakini itu, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, dan kami tetap mau mempercayai Engkau sebagai Allah yang empunya kehidupan kami, sebagai Allah yang peduli bahkan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kami keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia Tanjung Pinang mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung beribadah bersama dengan kami. Harapan dan doa kami kiranya ibadah ini akan sungguh-sungguh memberkati kita sekalian. Kami juga mengucapkan selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Biarlah di event perayaan ini setiap kita sungguh kembali memiliki pengharapan yang baru, bahwa di atas segala sesuatu yang terjadi ada tangan yang kuat, ada Tuhan yang besar yang juga turut bekerja memberkati masing-masing kita sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengirimkan persembahan ataupun persepuluhannya, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam ibadah raya pada hari Minggu ke depan di channel YouTube GSCA Kasih Karunia Tanjung Pinang jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kiranya berkat Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyebut Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri bersama, kita akan menyelesaikan ibadah kenaikan Yesus pada saat ini. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah kami pada saat ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap kami. Bahkan sekembalinya kami dari tempat ini kepada segala aktivitas kami, pimpin